Terima kasih Bu Ririn. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له الحديث أما بعد. Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Sukarti yang saya muliakan, para asatid dan Bapak Ibu sekalian, para jamaah setia kajian online Asy-Syifa yang bergabung pada pagi hari ini yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa sama-sama bermuwajahah melalui HP dan laptop kita masing-masing dalam rangka untuk kita laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang wujudnya adalah thalabul ilmi, bahkan juga silaturahmi. Mudah-mudahan niatan kita untuk talabul ilmi dan silaturahmi ini menjadi salah satu amal yang dapat memberatkan timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingan, petunjuk, pendidikan, dan pengarahan beliaulah, sehingga kemudian kita mampu untuk memanage hidup dan kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Semuanya adalah karena adanya uswah dan qudwah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmatullah, syukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Dzulhijjah. Jadi dalam satu tahun itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Atau ashurul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Mulai Muharram, Rajab, Dzulqa'dah yang barusan kita tinggalkan, dan saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah. Bulan yang terakhir dalam hitungan bulan-bulan Islam. Sehingga nanti habis ini kita masuk pada tahun baru Islam. 1446 Hijriah setelah ini. Bulan Dzulhijjah, bulan yang ke-12 dari rangkaian dan hitungan serta urutan bulan-bulan Islam ini, Bapak Ibu, menjadi puncak bulan haji. Jadi bulan haji itu ada 3. Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dan puncak pelaksanaan haji kita adalah di bulan Dzulhijjah, di saat kita
sedang melaksanakan rukun haji yang paling pokok, rukun haji yang paling utama, rukun haji yang tidak bisa dibadalkan, tidak bisa digantikan, yang namanya wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bapak Ibu rahmatullah, tidak seorang muslim pun memang yang kemudian tidak menginginkan untuk menyempurnakan rangkaian rukun Islam. Mulai daripada kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian kita dirikan sholat. Kita keluarkan zakat. Kita tunaikan puasa di dalam bulan Ramadan. Dan pasti kita semua kepingin juga untuk dapat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Sebagai penyempurna daripada rukun Islam yang kelima. Insya Allah rukun imannya semuanya sudah kita sempurnakan. Rukun Islamnya harusnya juga kita sempurnakan. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan seluruh umat manusia untuk berhaji. Sebuah ayat yang menjadi dasar hukum untuk wajib kita laksanakan haji itu adalah surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-97. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Mangga Pindri. Tapi Ustaz, siap. Di sana, Ustaz. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Bapak Ibu rahmatullah, di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah. Jadi, haji itu Allah wajibkan 'alan nas, untuk seluruh manusia, bukan 'alal muslim ayatnya. Walillahi 'alan nas, dan merupakan kewajiban manusia kepada Allah. Ya. Bukan walillahi 'alal muslim. Tapi walillahi 'alan nas, merupakan kewajiban manusia kepada Allah untuk berhaji ke Baitullah. Walaupun kemudian ada syarat istita'ah. Jika kita sudah memiliki kemampuan. Bapak Ibu, bagaimana yang dimaksud Allah mewajibkan seluruh umat manusia itu berhaji? Diawali ketika terjadi peristiwa permusuhan antara Nabiullah Adam alaihissalam dengan iblis laknatullah ketika masih sama-sama di surga Allah. Maka singkat cerita, Allah mengusir iblis laknatullah
turun ke bumi ini. Dan juga menurunkan Nabiullah Adam alaihissalam turun ke bumi ini. Ketika Allah menurunkan Nabiullah Adam beserta Ibu Hawa itu para jamaah dipisah. Sehingga sampai puluhan tahun lamanya baru bertemu antara beliau berdua, Nabiullah Adam alaihissalam dengan Ibu Hawa. Dan tempat pertemuan itulah yang sampai sekarang masih menjadi tonggak sejarah yang namanya Jabal Rahmah. Jabal itu gunung, Rahmah itu kasih sayang. Bertemunya kembali kasih sayang antara beliau berdua di tempat tersebut, yaitu di Jabal Rahmah tersebut. Saat sudah bertemu beliau berdua itu para jamaah, disitulah Nabiullah Adam beserta Ibu Hawa memulai kehidupan di dunia dengan memanfaatkan berbagai persediaan makanan yang ada di sekitarnya. Dan ketika persediaan makanan yang ada di sekitar Jabal Rahmah itu sudah habis pada jamaah, beliau bergeser ke tempat berikutnya. Begitu di tempat berikutnya juga persediaan makanan sudah habis, bergeser lagi ke tempat berikutnya. Sampai kemudian beliau bergeser di satu tempat yang menjadi tempat untuk membangun kehidupan rumah tangga beliau sampai beranak cucu, yaitu tempat yang sekarang menjadi tempatnya Baitullah. Disitulah beliau melakukan atau memulai kehidupan dengan menetap di situ sampai beranak-anak, sampai bercucu-cucu. Nah, para jemaah, ketika beliau sudah membangun rumah tangga sampai beranak cucu itu, maka Nabiullah Adam alaihissalam rindu dengan tempat pusat ibadah beliau ketika dahulu beliau masih di dalam surganya Allah. Akhirnya Nabiullah Adam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, mohon perkenan kau turunkan ya Allah tempat ibadah kami saat kami dahulu masih di surgamu ya Allah." Doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan tempat ibadah tersebut. Dan ketika tempat ibadah Nabiullah Adam di surga itu diturunkan oleh Allah, Allah memberi namanya Baitul Atiq. Baitul Atiq itu artinya rumah kuno. Itulah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-29. Bahkan juga disebutkan oleh Allah di ayat berikutnya nih, pada surat Al-Hajj ini juga. Bapak Ibu, ayat itu berbunyi, ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Monggo berarti ayat 29. 29, Ustaz siap. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan. Mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua, yaitu Baitullah. Bapak Ibu, jadi begitu tempat pusat ibadah Nabiullah Adam itu diturunkan ke dunia, Allah memberikan namanya Baitul Atiq, rumah kuno, yang kemudian kita kenal dengan Baitullah, dan kemudian kita kenal dengan Ka'bah. Begitu Baitul Atiq ini sudah diturunkan oleh Allah, saat itulah Nabiullah Adam beserta anak cucu beliau melaksanakan haji dengan melakukan tawaf. Wal yatawafu bil baitil atiq. Tentu para jamaah,
haji yang pertama dilakukan oleh manusia yang pertama, Nabiullah Adam beserta anak cucu beliau itu tentu masih sangat sederhana. Mungkin ya hanya melaksanakan tawaf itu saja. Ya. Jadi memang Islam ini betul-betul agama yang penyempurna daripada syariat-syariat agama yang sebelumnya. Di saat itu, beliau sudah melaksanakan ibadah haji beserta anak cucunya. Itulah yang dimaksud bahwa Allah mewajibkan seluruh umat manusia untuk berhaji. Nah, ketika beliau sudah beranak cucu banyak, maka Nabiullah Adam alaihissalam mengingat saat terjadi perseteruan, permusuhan antara beliau dengan iblis laknatullah itu. Maka karena itu pula, para jamaah, dalam rangka untuk mengamankan dan melindungi anak cucu beliau, Nabiullah Adam berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon perkenan Engkau berikan perlindungan anak keturunan kami ini, Allah, dari gangguan setan, dari godaan setan. Doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ratusan ribu malaikat untuk menjadi pagar betis dalam rangka menjaga keluarga Nabiullah Adam beserta anak cucunya itu. Dan ratusan pagar betis yang saat itu diutus oleh Allah, malaikat-malaikat itu, itulah para jamaah yang sekarang menjadi batas tanah haram. Sekian kilo ke arah barat dari Masjidil Haram, sekian kilo ke arah timur, sekian kilo ke arah utara, dan sekian kilo ke arah selatan. Itulah batas tanah haram yang diawali dahulu Allah mengutus para malaikat untuk menjadi pagar betis dalam rangka menjaga kehidupan rumah tangga Nabiullah Adam alaihissalam dengan ibu Hawa dan anak cucunya. Bapak Ibu para jamaah, begitu periode kenabian beliau sudah habis, dilanjutkan pada periode nabi berikutnya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Nah, kita tahu Allah menjelaskan bahwa Nabi Nuh itu usianya Bapak Ibu 1000 dikurangi 50. Berarti 950 tahun usia Nabi Nuh alaihissalam. Sepanjang usia beliau itu, beliau selalu mendakwahkan agama Allah. Tetapi apa yang terjadi pada jamaah yang mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihissalam hanya sedikit sekali. Oleh karena itulah kemudian Allah menurunkan azab, menurunkan siksa, yaitu dengan terjadinya banjir bandang. Hujan turun dari langit, keluar dari bumi. Sebentar saja saat itu para jamaah, Jazirah Arab tenggelam. Okay. Jadi Jazirah Arab tenggelam. Yang selamat hanya Nabi Nuh beserta umatnya yang mau naik kapal Nabi Nuh itu. Nah, begitu banjir bandang ini sudah reda para jamaah, maka akibat daripada banjir bandang itu para jamaah menyebabkan terjadinya kerusakan berbagai macam bangunan yang ada saat itu. Dan yang termasuk terdampak rusak para jamaah adalah Baitullah, Ka'bah. Maka oleh sebab itu para jamaah, hanya ada 2 orang nabi saja yang belum sempat berhaji. Nabi Hud dan Nabi Saleh. Kenapa? Baitullah saat itu belum diketemukan. Akibat tertimbun berbagai macam bangunan
akibat terjadinya banjir bandang pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Maka datanglah para jamaah periode Nabi berikutnya. Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Atas izin Allah. Atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau kemudian menemukan kembali Baitullah itu. Karena Baitullah sudah diketemukan, maka saat itulah Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dibantu oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam untuk membangun kembali Baitullah. Dan sebagai tonggak sejarah sampai saat ini, kita masih bisa menyaksikan para jamaah yang namanya Maqam Ibrahim. Tadi fihi ayatum, ya, di ayat 97 tadi. Maqamu Ibrahim. Batu tempat pijakan Nabiullah Ibrahim ketika saat itu beliau diperintahkan oleh Allah untuk membangun Baitullah. Akibat rusak, akibat banjir bandang pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baitullah telah selesai direnovasi, dibangun kembali oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dibantu oleh Nabi Ismail alaihissalam. Maka karena Baitullah telah selesai dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, saat itulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk memanggil kembali seluruh umat manusia agar mereka segera berhaji. Saat itulah para jamaah, Nabiullah Ibrahim naik ke Jabal Kubes, Gunung Kubes. Begitu sampai di puncak Jabal Kubes itu, beliau menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk memanggil seluruh umat manusia. Ayyuhan nas, innallaha qad ibnatailakum baitan fahajjuh. Kata Nabi Allah Ibrahim menyampaikan perintah Allah, wahai seluruh umat manusia. Ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Sesungguhnya Allah telah membangunkan Baitullah buat kalian semua. Fahajjuh, maka segeralah kalian berhaji. Inilah para jamaah panggilan Allah yang pertama untuk seluruh manusia agar segera berhaji. Jadi kalau dikatakan bahwa haji itu panggilan Allah, memang betul. Panggilan Allah yang pertama melalui lisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi haji itu bukan soal uang, tapi soal panggilan. Pernah kan beritanya viral sekali. Tidak tahu tahun berapa itu, saya lupa juga. Ada istilah Haji Nunut orang Jombang itu dulu. Pak Haji Nunut. Dan saya alhamdulillah atas takdir Allah pernah diketemukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk ketemu Pak Haji Nunut itu. Saat saya mengisi pengajian di Tenggilis di Surabaya itu, dan rupanya yang mengundang saya itu masih famili Pak Haji Nunut itu. Kemudian Pak Haji Nunut itu datang dan kemudian menyapa saya. Assalamualaikum Ustaz, katanya. Oh, waalaikumsalam. Ustaz, katanya, dulu jenengan pernah mendengar ya ada Haji Nunut? Oh, viral Pak itu. Setelah saya bilang gitu, sayalah orangnya. Hah? Jenengan orangnya. Jadi sayalah orangnya. Saya menyatakan atau saya menyampaikan, gimana ceritanya Pak? Kok jenengan itu bisa melompat pagarnya
bandara tidak ada orang yang tahu. Bahkan naik pesawat, duduk dengan tenang kok tidak ada orang yang tahu. Ada doanya Ustaz. Maka saya guyonan, Bu, saya minta doanya biar saya bisa menghilang seperti jenengan, besok bolak-balik nang Mekah nang Madinah. Apa yang terjadi pada jamaah? Begitu turun di Jeddah sana, melalui proses imigrasi yang ada di sana, dia ternyata sama sekali tidak membawa dokumen apapun sama sekali tentang haji. Ya tidak ada paspornya, ya tidak punya visanya, ya tidak ada dokumen-dokumen yang menjadi bukti bahwa dia sebagai jamaah haji yang resmi. Akhirnya apa yang terjadi para jamaah? Ditangkap oleh polisi. Setelah diproses para jamaah, lalu dikembalikan, dipulangkan ke Indonesia. Apa yang terjadi pada jamaah setelah dipulangkan ke Indonesia? 2 tahun setelah itu, Pak Haji Nunut ini diberangkatkan haji dengan resmi oleh Jawa Pos. Coba. Ya. Jadi diberangkatkan resmi oleh Jawa Pos. Ini kan bukti bahwa haji itu bukan soal uang, tapi soal panggilan. Tidak punya uang sama sekali, tapi bisa haji. Karena memang waktunya dipanggil oleh Allah. Tidak tahu siapa yang memberangkatkan. Sehingga ada istilah haji abidin. Ya. Haji dengan biaya dinas, ya, atas dinas. Ada haji sokeh. Ya. Haji yang biayanya disonggo wong akeh. Gitu. Ya. Dan haji-haji yang lain, haji Mbak Yu misalnya, karena tambaknya payu misalnya. Ya. Jadi benar-benar haji itu adalah memang panggilan Allah. Yang pertama melalui lisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, pada saat periode Nabiullah Ibrahim alaihissalam itulah para jamaah, maka rangkaian dan tahapan haji persis sudah seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ya, sudah lengkap seperti yang kita lakukan sekarang ini. Makanya terkenal haji itu zamannya Nabi Ibrahim, padahal tidak. Mulai Nabiullah Adam yang pertama. Dan nabi-nabi berikutnya. Sampai kemudian Nabiullah Ibrahim alaihis salam menjadi syariat penyempurna daripada ibadah haji sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Diawali dengan ikhram labbaik Allahumma hajjan atau nawaitul hajja wa akhramtu bihi lillahi ta'ala, lalu berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah. Mulai setatnya wukuf itu zuhur sampai maghrib. Begitu maghrib disunahkan itba kepada Rasulullah untuk sholat jamak takdim maghrib dengan isya dan qasar. Setelah itu baru bersiap-siap untuk diangkut ke Musdalifah untuk mabit dan mengambil kerikil. Kemudian setelah di atas jam 00, siap-siap diangkut menuju ke Mina. Sehingga pada tanggal 10 itu seluruh jamaah haji dari seluruh dunia sudah berada di Mina. Untuk apa? Untuk melakukan lempar jumroh yang pertama, yaitu hanya melempar jumroh akobah. Jadi jumroh itu ada 3, ula, wusto, akobah. Tapi pada tanggal 10 Dzulhijjah, pas hari raya Idul Adha itu, kita wajib melempar 1 jumroh saja, yaitu jumroh akobah. Setelah lempar jumroh akobah itulah para jamaah, kita langsung melaksanakan tahalul awal dengan ditandai memotong sehelai rambut. Itulah tahalul awal setelah lempar jumroh akobah. Maka setelah tahalul awal itu, para jamaah, seluruh larangan haji sudah tidak ada kecuali 1.
apa? Hubungan suami istri yang masih dilarang. Karena memang masih tahalul awal. Maka pada tanggal 11, 12 maksimal untuk nafar sani, tanggal 13, mulai 11 melempar jumrohnya 3. Ula, wusto, akobah. Tanggal 12, ula, wusto, akobah. Kalau mau nafar awal, maka tanggal 12 sudah bisa meninggalkan kota Mina. Tapi dengan syarat untuk meninggalkan Mina untuk nafar awal itu harus sebelum waktu maghrib sudah keluar dari Mina. Kalau mau nafar sani berarti masih menyempurnakan pelemparan hari yang ketiga, yang terakhir, yaitu tanggal 13, lempar lagi, ula, wusto, dan akobah. Setelah itu semuanya kembali ke maktab, ke hotel masing-masing, untuk kemudian kita laksanakan tawaf ifadah. Lalu disambung dengan sa'i, dan kemudian ditutup dengan tahalul sani, tahalul yang kedua. Saat kita sudah tahalul sani atau tahalul yang kedua itulah para jamaah, seluruh rangkaian ibadah haji kita sudah selesai, dan saat itu kita berarti sudah menyelesaikan haji kita. Sudah menyelesaikan haji kita. Itulah rangkaian ibadah haji yang saat ini akan kita lakukan, atau itulah yang sudah kita lakukan saat kita semuanya sudah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Bapak Ibu para jamaah, karena itulah kemudian datanglah periode nabi-nabi berikutnya. Semuanya berhaji. Sampailah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi dan rasul sebagai penutup para nabi dan rasul. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai penutup nabi dan rasul itu, para jamaah, beliau pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memanggil kembali seluruh umat manusia agar segera berhaji ke Baitullah. Itulah yang Allah jelaskan di dalam Al-Hajj ayat yang ke-27. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. 27, 28 biar lengkap artinya. Monggo. Siap, Tat. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Terima kasih Bu Ati. Ya Ustadz. Bapak Ibu rahimahullah. Inilah panggilan Allah yang kedua melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memerintahkan beliau wa'adzim fin nasi bil hajj. Ya. Dan serulah, panggillah, umumkanlah kepada seluruh umat manusia agar mereka berhaji
Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendari unta yang kurus-kurus, yang mereka datang dari berbagai penjuru yang jauh. 2 kali para jamaah Allah memanggil seluruh umat manusia agar berhaji. Yang pertama melalui lisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kedua melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saat saya dengan jenengan dipanggil itu, saat itu tidur apa rodok ngantuk. Kalau tidur ya insya Allah nggak berangkat-berangkat, wong nggak dengar panggilan Allah. Atau ada yang dengar tapi apa-apa nggak dengar, nggih mboten berangkat sami-sami nggak pada ngrungokno panggilan Allah. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi itulah yang dimaksud Allah mewajibkan seluruh umat manusia berhaji. Seluruh nabi-nabi itu berhaji berserta umatnya. Sehingga panggilannya memang walillahi 'alan nas. Ayat yang tadi sudah kita sampaikan. Wa adzim finnas. Ayyuhan nas. Panggilan Allah melalui lisan Nabi Allah Ibrahim. Bapak Ibu rahmatullah. Memang kalau kita kembali kepada Ali Imran tadi, Allah mewajibkan kita haji itu memang ada syarat istita'ah. Kita sudah memiliki kemampuan. Okay. Mampu yang dimaksud seperti apa ini? Mampu yang dimaksud selama ini adalah Bapak Ibu, yang kita pahami selama ini adalah mampu dalam hal BPIH-nya. Ada biaya perjalanan ibadah hajinya. Kalau dulu namanya ONH, sekarang BPIH. Kalau ONH itu apa? Ongkos naik haji. Karena naik, maka ya biayanya naik terus, wong ongkos naik haji. Tapi diganti BPIH kita sih tetap naik. Ya, semuanya itu disesuaikan dengan fasilitas, sarana prasarana yang disiapkan oleh pemerintah Saudi. Oh, kalau haji sekarang itu, Masya Allah, ibu-ibu, bapak-ibu sekalian, kayak umroh, sudah nggak ngapa-ngapain sekarang haji itu. Makan Enak ya Ustaz. disiapkan, enak. Kayak umroh. Di kamar ada kopi, ada teh, ada air zam-zam. Sudah ada mineral itu berlebih-lebihan, persediaan kopi, teh, susu, berlebih-lebihan. Kayak umroh. Haji itu sekarang. Lain dengan dulu kita. Masya Allah, melas kalau dulu. 1 bulan di Mekah harus masak. Sehingga mesti bawa beras, bawa kering-keringan itu apa namanya? Indomie, Kering, ikan asin, ikan bumbu asin, pecel. lombok dikeringkan. Ya memang harus masak. Dulu melas Ngalami kayak nggak Ustaz? gitu. Kalau sekarang, Masya Allah. Saya yang 2019 itu persis seperti umrah. Sampai mau pindah ke Medina saya berikan itu kopi, susu, teh ke kawan-kawan anak adik-adik mahasiswa. Udah ini bawa pulang. Ini udah lebih. Kami mau pindah ke Madinah ini. Setiap 2 hari sekali dikirim zam-zam 1 galon. Setiap kamar. Masya Allah. Sudah luar biasa. Di Arafah sekarang kasurnya satu-satu, selimutnya, bantalnya siap ber-AC. Dulu kita berangkat ke Arafah bawa tikar, bawa makanan, bawa bantal sendiri, ya. Dan masih sangat sederhana, tenda-tendanya pun masih sangat sederhana, tidak seperti sekarang. Makanya wajar ketika fasilitas ini dipenuhi, otomatis berdampak biayanya juga lebih mahal. Kalau tahun ini antara 56 sampai 60 juta, tergantung saat kita melunasi dolarnya berapa. Ya, bisa menjadi 57, bisa menjadi 58. Saat kita pelunasan itu tergantung dolar saat itu berapa nilainya kurs rupiahnya. Tapi ketetapan pemerintah memang hanya 56 juta. Okay. Nah, sesungguhnya para jemaah, 56 juta itu adalah
Karena disubsidi oleh pemerintah. Real para jamaah, saat ini jenengan yang berangkat itu, biaya real itu 97 juta. Rinciannya real. Untuk pesawatnya 33 juta. Untuk Armusna selama Arafah, Musdalifah, Mina 20 juta. Sudah 53 juta. Belum hotel panjenengan di Mekah. 1 bulan. Belum makannya. Belum visanya. Belum kendaraan yang gratis bis sholawatnya. Belum nanti di Madinah 8 hari makannya. Masya Allah. Memang sudah amat sangat dibantu kita ini oleh pemerintah dengan uang kita yang sudah ngendon puluhan tahun itu memang dikembalikan manfaatnya untuk jamaah, untuk kita. Jadi kalau seperti saya ini mau berangkat langsung sebagai PHD, petugas haji daerah, nggak apa-apa. Tapi ya itu langsung 97 juta sampai 100 bayarnya. Langsung. Langsung 97 juta sampai 100. 2 tahun yang lalu saya ditawari oleh Pemkot bidang kesehatan. Saat mau berangkat, ya maulah. Kalau dibiayai oleh Pemkot, oh enggak usah. Hanya ada kuotanya saja, biayanya sendiri. Ya malas aku nanti kan bayar dewi, saya bilang. Itu ya. Saya bayar 50 juta, enggak apa-apa. Selebihnya Pemkot. Masih tetap enggak bisa jamaah. Jadi harus 97 juta. Itu baru kita bisa berangkat. Sebagai PHD, tapi petugas haji daerah. Bukan sebagai jamaah. Bukan sebagai jamaah. Jadi Bapak Ibu, ada BPIH. Ada alat transportasi yang menghantarkan kita dari Indonesia sampai ke Tanah Suci, kembali lagi ke tanah air. Ada biaya yang ditinggalkan untuk keluarga kita selama kita melaksanakan ibadah haji. Di sana tidak terjadi huru-hara, peperangan, dan lain sebagainya. Itulah kemampuan-kemampuan yang kita pahami. Padahal para jamaah, kemampuan-kemampuan yang selama ini kita pahami itu hanya merupakan dampak positif dengan adanya kemampuan yang sangat mendasar. Kemampuan yang sangat asasi. Apakah kemampuan yang sangat mendasar, yang sangat asasi itu? Jawabannya para jamaah, mampukah saya dengan panjenengan mencanangkan niat? Lah kalau niat saja tidak mampu, insya Allah mboten berangkat, wong mboten niat. Walaupun uangnya banyak, ketika tidak niat ya tidak akan pernah melaksanakan haji. Tidak niat. Tapi kalaupun secara ekonomi kita ini pas-pasan, lalu jenengan itu sudah niat, maka dengan niat itu insya Allah kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk dapat merealisasikan niat kita itu sehingga pada saatnya nanti kita betul-betul bisa melaksanakan ibadah haji tersebut karena kita sudah niat. Apa hal yang positif dengan kita sudah niat? Jadi para jamaah, kalau kita ini sudah niat melaksanakan ibadah haji, tapi karena sesuatu hal kita tidak mampu merealisasikan niat kita tersebut, apakah karena kita harus menghadap kepada Allah, atau secara ekonomi memang betul-betul memang kita tidak bisa, tapi kita sudah niat. Maka kalau kemudian kita sudah niat seperti itu para jamaah, dan kita harus menghadap Allah kembali kepadanya, maka kita sudah gugur kewajiban para jamaah. Kita sudah tidak berdosa kepada Allah karena memang kita sudah niat. Jangan sampai kita meninggal dengan tanpa pernah niat melaksanakan ibadah haji. Orang niat niku kan boten bayar. Bayar niku naik numpak pesawat kan. Niat niku udah bayar. Maka apa sulitnya kita niat? Ya. Insya Allah kalau sudah niat itu, keinginan untuk dapat merealisasikan niat kita itu memang luar biasa. Tidak tahu caranya. Tadi kan sudah saya sampaikan, haji itu bukan soal uang, tapi soal
panggilan. Asal jenengan sudah niat, Allah akan memberikan solusi dengan cara Allah. Tadi saya sudah cerita, Haji Nunut tidak punya uang sama sekali, tapi akhirnya diberangkatkan oleh Jawa Pos. Itu bukti bahwa begitu orang itu sangat mendalam niatnya, insya Allah akan segera dikabulkan oleh Allah untuk dapat merealisasikan niat kita tersebut. Bapak Ibu rahimahullah, ketika kita sudah selesai menjalankan ibadah haji seperti itu, para jamaah, maka tentu tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak menginginkan haji kita ini haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah dalam hadis sahih, beliau bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah." Bahwa haji mabrur itu para jamaah tidak ada balasan lain kecuali pasti surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi balasan haji mabrur itu adalah pasti akan dibalas surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa para jamaah? Ya karena dengan haji itu, Masya Allah, sekian banyak keutamaan-keutamaan. Di antaranya apa? Sholat sekali di Masjidil Haram sama dengan kita sholat di luar Masjidil Haram 100.000 kali. Sekali sholat di Masjid Nabawi sama dengan kita sholat di luar Masjid Nabawi 1000 kali. Jangan bayangkan kalau 100.000 kali 5 waktu yang sholat wajib saja. Belum sholat-sholat sunnahnya. Kali jenengan 1 bulan di sana. Kemudian 1000 kali ketika di Nabawi. Kali 8 hari panjenengan di sana. Untuk sholat yang 5 waktu saja sudah berapa banyaknya. Belum sholat-sholat sunnah panjenengan. Bahkan dijelaskan dalam hadis. Bukan hanya bertumpuk-tumpuknya nilai pahala yang Allah berikan dengan kita haji. Tetapi juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka dengan bertumpuk-tumpuknya nilai pahala dengan kita berhaji. Dan juga diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama kita berhaji. Maka wajar ketika haji yang kita lakukan, haji mabrur itu, balasannya tidak ada lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, doa kita dikabulkan oleh Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah. Itu sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Bahkan Allah akan mengganti semua biaya yang kita keluarkan untuk melaksanakan umrah dan haji. Itu sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Haji dan umrah itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Itu sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari. Bahkan haji mabrur adalah balasannya surga. Itu juga sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari. Akhirnya para jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dorongan dan motivasi kepada kita sekalian dengan hadis beliau. Ta'ajjalu ilal hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridulah. Bersegeralah kalian semua untuk berhaji. Jadi perintah Rasulullah, haji itu bersegeralah. Jangan ditunda-tunda. Okay? Bersegeralah kalian semua untuk berhaji. Kenapa? Kok haji itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersegera? Karena salah seorang di antara kalian tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Siapa para jamaah yang pernah memperkirakan terjadi pandemi COVID-19? Sehingga 2 tahun lamanya seluruh umat Islam di seluruh dunia tidak bisa berhaji. Sehingga kemudian antrian semakin panjang.
Kalau jenengan yang di Jawa Timur daftar haji sekarang ini harus siap menunggu 38 tahun. Kalau daftar sekarang. Lah kira-kira dengan usia kita di atas 50 ini, kira-kira masih hidup apa sudah mati dengan 38 tahun. Tapi tidak ada masalah. Yang penting jenengan sudah daftar. Yang penting panjenengan yang belum pernah niat, pagi ini harus niat. Harus niat untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Karena sekali lagi, haji itu diwajibkan oleh Allah untuk semua umat manusia. Bapak Ibu rahimahullah, kita doakan saudara-saudara kita yang mulai besok mungkin sudah ada yang kembali ke tanah air. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah hajinya menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya kembali ke tanah air dengan selamat, sehat, tidak ada suatu halangan apapun. Mudah-mudahan kita yang belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk berhaji, mudah-mudahan segera dapat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dan yang sudah juga mudah-mudahan diberikan kesempatan lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmukullah, untuk hari ini saya mohon maaf tidak membuka tanya jawab karena saya pun harus segera meluncur ke Al-Falah. Ini kan karena saya mewakili Pak Direktur saja ini. Direktur nggak bisa meninggalkan Pak Direktur itu. Kalau saya kan anak buah, jadi bisa meninggalkan kegiatan pagi ini, tetapi tetap menyusul ke sana. Matur nuwun. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.